Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pendidikan Agama sesuai dengan pandangan agama dan keyakinannya masing-masing. Mata kuliah Pendidikan Agama, Prodi Komunikasi PJJ, nama mahasiswa Tuti Herlina, NIM 2205010706001, kelas KM 301, dosen Pavarisan Primana Muslim LCMA, sifat ujian mandiri project base. Pendahuluan. Pendidikan senantiasa diarahkan untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan. Dalam hal ini, ketika kita kaitkan dengan pendidikan Islam saat ini, bagaimana pendidikan Islam itu mampu menjawab problem keislaman yang akhir-akhir ini sering dihadapkan pada kasus kekerasan atas nama agama, toleransi antar umat beragama, serta terciptanya situasi yang kondusif dalam menjalankan ajaran agama. Sementara dalam konteks keindonesiaan, sejatinya pendidikan Islam juga mampu merespon dinamika kehidupan yang terjadi di negara kita yang meliputi gerakan separatis, munculnya aksi terorisme, dan yang lainnya. Sebagai suatu cara pandang, paradigma tidak bernilai mutlak karena pasti ada cara pandang lain yang memandang suatu hal yang sama dengan cara yang lain. Koser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Setiap negara terpaksa menyediakan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan. Kelima, terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi tidak efisien. Pergaulan global dengan cirinya seperti diuraikan di atas, di samping mendatangkan sejumlah kemudahan bagi manusia, juga mendatangkan sejumlah efek negatif yang dapat merugikan dan mengancam kehidupan. Pendidikan Islam harus mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi menghadapi era yang penuh dengan tantangan. Pendidikan Islam harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuh kembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Umat Islam nampaknya masih kurang memiliki daya saing global karena keterbelakangan sistemik yang belum bisa dieliminir melalui upaya melejitkan potensi dan kemampuan kompetitif serta kooperatif umat Islam. Konsep teori pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi menghadapi era yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, pendidikan berarti merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman, berpikir, dan berkarya untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang dikemukakan Hasmiyati Gani Ali, bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efisien. Karena itulah menurut beliau, semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak. Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku yang baik, dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada Tuhan, serta mengembangkan inteligensi anak secara efektif agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaan di masa mendatang.
Tujuan pendidikan Islam adalah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pribadi, sosial, dan alam sekitar bagi kesejahteraan hidup di dunia sampai dengan akhirat, menurut David Held dan Anthony MC. Konsep teori pendidikan Islam. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikultural bersifat keberagaman budaya. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural berarti budaya. Teori-teori multikultural. 1. Socrates. Gagasannya yang dekat dengan makna multikultural adalah tentang self-knowledge. Menurutnya, self-knowledge merupakan mahkota dari pendidikan setiap individu. Pada tahap ini, individu dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan keyakinan dan bukan karena faktor emosi atau feeling semata. Jadi ada hubungan erat antara self-knowledge dengan other knowledge. 2. Plato. Yang dimaksud dengan liberal arts adalah semua bagi semua. Jadi semua orang memiliki kebebasan untuk mengetahui semua hal. 3. James Piaget. Dalam berbagai ulasan dan teoritisnya, Piaget adalah tertarik pada bagaimana pengetahuan manusia itu tumbuh dan berkembang. Piaget juga yakin bahwa setiap perkembangan individu tidak hanya dalam hal pengetahuan dan kemampuan, tetapi juga kemampuan untuk bersikap empati. 4. Horace Kallen. Menurutnya, jika berbagai kebudayaan yang beragam atau perbedaan yang bervariasi itu dibiarkan hidup dan berkembang dalam suatu bangsa, maka upaya ke arah persatuan nasional telah dilakukan. Dalam teorinya, Kallen mengungkapkan bahwa setiap etnik dan kelompok budaya suatu bangsa menjadi penting dan unik karena semua memberi kontribusi terhadap pengayaan kebudayaan. 5. James Banks. Menurutnya, bagian terpenting dari pendidikan adalah mengajarkan bagaimana cara berpikir dan bukan mengajarkan apa yang dipikirkan. Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Muslim menyebutnya al-insan madani bit tabi'i. Kedua istilah itu memiliki arti yang sama, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Istilah ini menurut Ibnu Khaldun mengandung makna bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian dan keberadaannya tidak akan terwujud kecuali dengan kehidupan bersama. Manusia adalah makhluk sosial. Apakah kita suka atau tidak? Hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Sedikit sekali yang kita lakukan benar-benar solider dan sangat jarang kesempatan kita benar-benar hanya sendirian. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai insting alami untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain dan dengan kelompok lain. Manusia juga akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia lain dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, menurut teori behaviorisme, akan membentuk karakter, sifat, dan kebiasaan. Kebiasaan yang ada pada manusia tersebut pembentukan karakter yang ada dalam jiwa individu
mempengaruhi dari kondisi masyarakat dan lingkungan tempat. Individu itu berinteraksi. Manusia juga memiliki hereditas sosial, yaitu bekal kultural yang diberikan kepadanya oleh lingkungan sosiokultural di mana dia hidup dan dibesarkan. Setiap orang berinteraksi dengan manusia-manusia lain dalam lingkungan hidup, mulai dari lingkungan keluarga sebagai unit kehidupan yang paling kecil sampai pada lingkungan masyarakat luas. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, salah satunya tentang akhlak berpakaian atau ketentuan dalam berpakaian. Selain pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menutupi aurat, manusia juga harus memperhatikan nilai etika dan estetika, sehingga dengan berpakaianlah manusia menjadi salah satu pembeda dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan etika berpakaian yang baik yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Untuk itu, dengan berpakaian yang baik maka manusia akan dihormati di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang melaksanakan ajarannya. Pengertian kerja. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktivitas untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, atau bisa juga berarti mata pencaharian, tugas dan kewajiban. Tentang bekerjanya sesuatu menurut pandangan Islam, pengertian kerja bukanlah hanya kemampuan profesi, penyelenggaraan industri, dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah, baik yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administratif, kerja seni, baik yang kerja untuk perseorangan, organisasi, ataupun untuk negara. Jenis-jenis kemandirian. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh remaja, menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. Arti kemandirian dengan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan perasaan sendiri, baik yang berhubungan dengan tindakan secara fisik ataupun perasaan secara psikis. Kemandirian merupakan sikap siswa yang tidak bergantung dengan orang lain, serta memiliki tanggung jawab dan berinisiatif. Aspek-aspek kemandirian. 1. Tanggung jawab, yaitu kemampuan memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjalankan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak. 2. Otonomi ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain, dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. 3. Inisiatif ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. 4. Kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah
dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Jenis-jenis kemandirian. 1. Kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemandirian remaja dalam aspek emosional memiliki keinginan untuk berdiri sendiri dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya. 2. Kemandirian tingkah laku, yang suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian remaja dalam tingkah laku memiliki 3 aspek, yaitu perubahan kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan, perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain, dan perubahan dalam merasakan pandangan pengandalan pada dirinya sendiri atau self-resilience. 3. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai dikonstruksikan sendiri oleh remaja, menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama. Ciri-ciri kemandirian. 1. Berinisiatif dalam segala hal. 2. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa mencari pertolongan orang lain. 3. Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya. 4. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan. 5. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap tugas yang diberikan. 6. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan dengan orang lain dan berani mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak. Penutup. Kajian tentang epistemologi pendidikan Islam mampu mengerahkan pada ranah kemajuan pendidikan Islam, manakala kita sebagai bagian dari pemerhati pendidikan mampu menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.